Haleluya, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya sedang berada di GWK, Garuda Wisnu Kencana, salah satu tempat wisata di Pulau Bali. Dengan patung besarnya ya, yang ada di belakang, itu ciri khasnya. Puji Tuhan, saat ini saya rindu men-sharingkan satu hal yang menurut saya juga ini hal yang penting, yaitu tentang keadaan akhir zaman. Untuk menyikapi keadaan akhir zaman, kita harus tahu dua hal ini, yaitu tanda-tanda jasmani dan tanda-tanda rohani. Kenapa ini sangat penting sekali? Karena kalau kita tidak bisa memilah mana tanda-tanda jasmani dan mana tanda-tanda rohani, maka kita akan sangat sulit untuk memahami keadaan saat ini atau keadaan akhir zaman. Jadi saya rindu men-sharingkan hal ini walaupun mungkin dalam waktu yang singkat. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang namanya tanda-tanda jasmani dan apa yang dimaksud dengan tanda-tanda rohani. Saya kasih contoh tentang zaman Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berinkarnasi ya, ada di muka bumi ini, berjalan bersama dengan umat manusia, berjalan dengan murid-muridnya. Pada waktu murid-muridnya bertanya tentang hal jasmani, tentang pemulihan negara mereka, Israel, Yesus kurang tertarik dengan hal itu. Karena yang Yesus fokuskan adalah untuk apa dia datang, yaitu karya keselamatan untuk jiwa-jiwa. Injil, kabar baik untuk keselamatan bangsa-bangsa, untuk kerajaan sorga diberitakan di muka bumi ini. Sehingga pada waktu murid-murid terus mendesak apa yang akan terjadi, bagaimana pemulihan negara kita secara jasmani, negara Israel, Yesus berkata, itu akan ada nanti, itu urusan Bapa di sorga. Tapi sekarang, urusan Yesus adalah karya keselamatan. Dan ini harus kita lihat, itu berlanjut sampai sekarang. Karena kalau sampai sekarang kita tidak bisa memilah mana tanda jasmani dan mana tanda rohani, maka kita akan sangat sulit untuk memahami keadaan akhir zaman ini. Dan menurut saya, ini harus kita perhatikan. Dan di saat kita bisa melihat mana tanda-tanda jasmani, itu juga berbicara menuju kita suatu petunjuk-petunjuk bahwa ini benar-benar akhir zaman. Tanda jasmaninya adalah apa? Bahwa Israel diserang, Israel natural diserang. Dan sekarang saya sebenarnya bersemangat karena ini benar-benar akhir zaman, dan saya bersyukur Tuhan izinkan saya lahir di saat sekarang ini ya, sehingga melihat langsung penggenapan akhir zaman ini. Karena di saat negara Israel diserang langsung, itu sudah tanda memang penghujung akhir zaman. Nah oke, untuk memahami keadaan akhir zaman, kita jangan fokus kepada hal jasmani itu. Hal politik, hal yang terjadi sekarang, apa yang terjadi di setiap negara, harusnya kita perhatikan apa Pak Leo. Justru yang harus kita perhatikan adalah tanda-tanda rohaninya. Nah tanda-tanda rohaninya itu tentu dalam petunjuk firman Tuhan. Jika kita bisa melihat hubungan antara tanda-tanda jasmani dan tanda-tanda rohani, dan kita bisa memilah mana yang harus kita perhatikan untuk mencari tahu rahasia yang terjadi sekarang, kita akan sangat bergairah hidup di zaman akhir ini. Yaitu untuk mencari tahu rahasia yang terjadi sekarang, fokusnya adalah di tanda-tanda rohani, yaitu petunjuk kebenaran data firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan jelas berisi tentang kebenaran dari Tuhan, kemudian juga berisi tentang petunjuk-petunjuk bagaimana kita hidup, dan juga memberikan penjelasan kepada kita apa yang terjadi di setiap masa, dan bahkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Coba kita perhatikan Daniel pasal 12. Kalau kita baca satu perikop itu, jelas kita katakan bahwa memang masa sulit itu akan terjadi, dan dari masa-masa yang lalu sudah terjadi apa yang namanya masa sulit. Tetapi masa sulit yang akan terjadi, yang volumenya terus meningkat, itu saat-saat ini. Apalagi tanda secara jasmani kita lihat negara Israel telah diserang, nyata-nyata diserang, dan negara-negara yang bersatu untuk menyerang mereka sudah sangat-sangat kompleks sekali. Kalau kita lihat berita-berita sekarang, sampai saya lihat Indonesia sendiri masuk di dalamnya, bagaimana juga Rusia membela Indonesia, Arab membela Indonesia, dan bla bla bla. Waduh, itu sudah semakin sangat terlihat jelas. Tapi untuk melihat secara konkret rahasia akhir zaman, saya tidak akan menaruh perhatian lebih di sana.
tapi saya melihat lebih kepada penjelasan firman Tuhan. Perhatikan Daniel pasal 12. Di situ jelas berbicara tentang akhir zaman. Kenapa? Karena di ayat 3 atau 4, di situ ada data bagaimana orang-orang yang mati dalam Tuhan masuk surga, orang yang mati di luar Tuhan masuk neraka. Dan di dalam Daniel pasal 12 itu, ada begitu baik pelajaran yang kita akan lihat. Secara singkat saya kasih tahu bahwa di Daniel 12 itu dikatakan bahwa pemimpin besar, yaitu Mikael, akan mendampingi anak-anak bangsamu. Haleluya. Jadi sebenarnya begini, kita nggak usah takut dengan apa yang terjadi secara jasmani hari-hari ini. Memang sangat menakutkan ya, secara jasmani memang menakutkan. Tapi kalau kita memperhatikan data firman dan hidup di dalamnya, kita tidak akan ada ketakutan berlebihan. Justru kita dibangkitkan semangat untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, menyelamatkan umat manusia. Dikatakan di sana bahwa pemimpin besar itu Mikael akan mendampingi anak-anak bangsamu. Anak-anak bangsa adalah anak-anak yang bangsa yang percaya kepada Tuhan Yesus konteks sekarang ini. Anak-anak bangsa adalah anak-anak yang telah memberi hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita, orang-orang percaya itu gereja Tuhan, kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama kita. Bahkan pemimpin besar itu Mikael ada mendampingi kita di masa sulit. Di situ dikatakan di 7 tahun masa kesukaran yang belum pernah ada. Dan kalaupun itu ada dan terjadi, kita akan didampingi oleh Mikael. Jadi perkara rohani ini kita harus tahu bahwa kita jangan perlu takut berlebihan dengan keadaan yang terjadi, karena yang terjadi secara jasmani, karena itu sangat berhubungan dengan kita, apa yang kita alami, kita rasakan, kita lihat. Kalau kita perhatikan ya, orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi kita harus percaya kepada firman, karena kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan bersama kita. Tuhan memerintahkan Mikael untuk mengawal kita, untuk mendampingi kita. Dan kalau kita belajar terus tentang Daniel pasal 12, di situ dikatakan bahwa banyak orang akan mempelajari firman Tuhan ini, dan rahasia akan dibukakan. Nah, rahasia akan dibukakan kepada orang-orang bijaksana, bukan kepada orang-orang fasik. Perhatikan baik ya. Ini sudah lebih lagi memberi strong point kepada kita bahwa di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, mari benar-benar hidup kita selaras dengan perintah Tuhan, supaya benar-benar kita menjadi orang bijaksana. Karena dalam firman Tuhan itu dikatakan tidak akan ada rahasia dibukakan bagi orang-orang fasik, tetapi rahasia akan dibukakan kepada orang-orang bijaksana. Dan orang-orang bijaksana di sana adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang kita kenal dengan gereja Tuhan, yang dimaksud gereja Tuhan sekarang ini. Dan kalau kita lebih lihat lagi dalam penjelasan firman Tuhan itu, bahwa orang-orang bijaksana di sana adalah orang-orang yang telah disucikan, orang-orang yang telah diuji, dan orang-orang yang telah dimurnikan. Wow. Saya ulangi ya, orang-orang yang disucikan, diuji, dan dimurnikan. Tentu Tuhan yang menyucikan kita, memisahkan kita dari dunia kepada terangnya yang ajaib. Kita juga harus diuji dalam segala hal. Apakah benar kita percaya sungguh kepada Tuhan atau tidak. Kemudian dimurnikan, supaya benar-benar kita hanya percaya totally kepada Tuhan. Dan orang-orang yang masuk ketiga hal ini, disucikan, diuji, dan dimurnikan, adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, yang akhirnya berjalan sesuai kerinduan Tuhan. Banyak hal tentu yang harus kita lihat dari rahasia ini, tetapi dari sekian banyak hal yang sangat esensial sekarang kita lihat adalah bagaimana orang-orang percaya itu harusnya sudah melewati fase-fase ini. Bagaimana kita disucikan, dimurnikan, dan diuji. Contoh hal kecil saja dari sekian banyak hal yang harus menjadi action kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, yaitu konteks tubuh Kristus. Tuhan mencari orang-orang yang bergerak di zaman akhir ini, yang memang bergerak benar-benar bergerak kepada kepentingan tubuh Kristus, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, kepentingan pribadi kelompok-kelompok tertentu. Tidak. Yang Tuhan cari sekarang adalah orang percaya yang percaya sungguh kepada Tuhan dan bergerak secara tubuh Kristus, tidak mementingkan diri sendiri dan kelompok, tapi mementingkan tentang karya Tuhan di muka bumi, yaitu karya keselamatan.
Di mana-mana harusnya kita lihat, kita bergerak, kita menyampaikan sesuatu untuk pergerakan akhir zaman, tetapi masih berdiri bagi kepentingan pribadi kita dan kelompok kita. Itu sangat riskan sekali. Ayo jebol, buka pola pikir kita. Pergerakan kita adalah tubuh Kristus bersama dengan orang-orang percaya di seluruh dunia. Kita bersatu dengan sistemnya Tuhan. Nah, kita kalau mengerti hal ini, maka sesuai data Daniel pasal 12, itu justru rahasia-rahasia akan dibukakan bagi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang telah disucikan, orang-orang yang telah diuji dan dimurnikan. Itu berbicara gereja Tuhan, itu berbicara orang yang percaya gereja Tuhan. Dan lebih strong lagi, kita harus mengerti bahwa sebagai gereja Tuhan, orang percaya, kita harus bergerak dalam konteks tubuh Kristus. Sangat sedih sekali ya kalau sampai sekarang sebagus-bagusnya rencana kita tetapi tidak bergerak secara tubuh Kristus. Itu menurut saya pincang sekali. Ayo dong kita tinggalkan hal-hal yang hanya berurusan hal di bawah. Kepentingan saya, kelompok saya, aduh sangat rendah sekali itu. Coba sekarang kita bangkit. Kita melihat seluruh orang percaya di mana saja itu tubuh Kristus. Setiap denominasi gereja itu tubuh Kristus, harus bergandengan tangan. Nah, kita kalau lolos di fase ini, waduh, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasia yang sementara terjadi sekarang. Dan akan banyak hal Roh Kudus akan menuntun kita. Di saat kita bisa melihat tanda-tanda jasmani dan action kita di tanda-tanda rohani, yaitu kebenaran firman. Wow, akan begitu banyak hal Tuhan akan bukakan. Yang intinya juga saya mau bilang adalah begini. Apapun yang terjadi sekarang, jangan terjebak kepada sistem dunia. Haleluya. Kita punya sistem, yaitu kerajaan Allah, sistemnya Tuhan. Jadi kalau tanda-tanda jasmani kita lihat telah terjadi, kita bersyukur bahwa tanda-tanda rohani digenapi. Dan untuk mencari tahu rahasianya, jangan konsentrasi di tanda-tanda jasmani itu. Jangan terjebak kepada sistem dunia. Harusnya kita konsentrasi di tanda-tanda rohani, yaitu kebenaran firman. Dan ada banyak hal dibukakan di situ. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Minimal Roh Kudus akan menuntun apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Haleluya, haleluya. Entahkah kita akan terus melakukan bahagian kita, yaitu memberitakan Injil, kabar baik kepada segala bangsa. Siapapun yang kita temui, kita kasih tahu kabar baik, karya keselamatan. Karena itu memang konsentrasinya Tuhan Yesus. Soal hal yang terjadi sekarang, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, jangan pernah takut. Kita tahu rahasia itu. Tetapi kita juga harus tahu, Tuhan ada bersama kita, membela kita. Mikael akan mendampingi anak-anak bangsa-Mu. Mikael akan mendampingi kita melewati masa-masa sukar itu. Apa yang Tuhan pernah perlihatkan kepada umat pilihannya, tanda-tanda heran, Tuhan akan jauh lebih lagi akan memperlihatkan itu kepada kita, gereja Tuhan, di akhir zaman. Asalkan kita memang benar-benar percaya kepada Dia dan bergerak sesuai dengan tubuh Kristus, tidak kelompok-kelompok, tidak kepentingan diri sendiri, dan melihat kepentingan Tuhan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Kita kalau ada di area ini, maka Tuhan yang telah memperlihatkan kehebatan kuasanya kepada umat pilihannya yang tertulis di dalam Alkitab di Perjanjian Lama akan terus diperlihatkan, makan lebih lagi kepada kita yang hidup di zaman akhir ini. Roti bisa turun dari surga untuk memberi makan. Tidak ada jalan, laut bisa terbelah. Dan bla bla bla, tanda-tanda heran lagi. Jadi jangan takut di akhir zaman ini. Soal semua semakin sulit. Kita pasti disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tapi mari lakukan bahagian kita. Konsentrasi kepada karya keselamatan Tuhan Yesus, yaitu menyelamatkan bangsa-bangsa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.